Nihongo. Bahasa Jepang. Saya sih. Oke, selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Ya. Ini Pak Heri, Om mau tahu awal mulanya berdirinya LPK Mangsera ini. Baik, Pak. Nah, sebenarnya dulunya pada saya aktifnya juga mantan anak magang, Pak. Saya 30 tahun yang lalu ke Jepang, berangkat dari Kementerian Pemerintah Indonesia, angkatan pertama dari Aceh. Jadi saya wakil provinsi berangkat dari Kementerian. Pulang dari Jepang, saya berangkat tahun 95, 97 saya balik 2 tahun cuman dulu. 2 tahun saya bekerja di perusahaan Jepang ini. Kemudian di tahun 2001 saya berangkat lagi sebentar mulai dari perusahaan. Jadi lagi saya di Jepang 2003. Tertariklah kita buka perusahaan usaha di Indonesia waktu saya di sana pulang. Nah, kenapa buat LPK? Kita ingin memberikan sesuatu ke anak-anak adik-adik supaya ikut sukses. Nah, kenapa saya merasa lagi nggak punya apa-apa dengan dari kewajiban magang, saya bisa merintis usaha. Nah, jadi saya juga ingin mengembangin sukses ke adik-adik, mengeluarkan suksesnya. Nah, jadi saya bukalah LPK ini biar adik-adik bisa ikut jalan kita. Saya pernah di Jepang, nanti sampai di Jepang dia bisa belajar bagaimana pola kerja, budaya, cara kerja orang Jepang. Kenapa? Karena di Jepang itu pasti beda. Di Indonesia kita lihat anak sini banyak pendek, apalagi dengan sininya banyak. Nah, makanya kami di sini pendidikannya seperti seni militer yang kita utamakan FMD-nya fisik, mental, disiplin, harus kuat. Jadi LPK kami juga bukan LPK biasa, kami ini LPK Expo. Mungkin LPK banyak, LPK lembaga khusus bahasa biasa, LPK bahasa atau LPK jahit macam-macam. Nah, kalau kami khusus LPK ini sebenarnya LPK Expo itu yang kita didik pendidikan karakter, Pak. Ya, karakter anak ini yang kita rubah. Di samping kedua tetap belajar bahasa Jepang. Kalau LPK biasa tidak bisa memberangkatkan, nggak bisa. LPK biasa mungkin beribuan, Pak. Nah, tapi kalau LPK Expo, zaman saya itu baru 30 seluruh Indonesia. Mungkin apa persyaratannya beras. Sekarang udah 400. Nah, sekarang dari perjalanan saya berarti saya sudah 12 tahun ya. Ya, itu perjalanan. Nah, kalau LPK biasa dia hanya bisa melatih belajar bahasa Jepang. Kalau kami udah melatih belajar bisa memberangkatkan. Karena ada namanya SO tadi, Sending Organizer. Nah, jadi LPK SO beda dengan LPK biasa. Itu Bang. Terus kalau masuk di sini itu ada tes kesehatannya atau gimana? ada dulu waktu saya mulai masih kecil. Iya. Kami itu kan dari nol. Iya. Kita rekrut dari anak-anak yang lulus sekolah, usia di kita kan 19 sampai 25 tahun. Kenapa 19? Kita kan lulus sekolah rata 18 tahun. Nah, untuk magang itu judul magang kan dia bukan bekerja, memperlancar cara dia bekerja lagi. Makanya ada pengalaman setahun, makanya ada 19 tahun, kita pengalaman minimal 1 tahun. Apa yang dia pelajari itu nanti kita mantepin di Jepang, itulah magang. Makanya pertama kita latih, pertama kali saya buka, melatih, rekrut, kita ajarin bahasa dulu dari nol. Juga ada nama fisik disiplinnya. Kami nomor pertama utamakan disiplinnya. Jepang itu kan satu disiplin, jujur. Nah, jadi di sini tuh nggak boleh bohong, harus rajin.
nyapu, ngelap, ngepel itu kita ajarin semua. Nah, setelah itu baru saya kena SO, punya connecting lah di Jepang, ada user, kita kerjasama sama Kumiai namanya. Kumiai itu yang mencarikan perusahaan-perusahaan mengenalkan ke kita. Mungkin kalau bahasa kita agent, kalau kita mungkin kooperasi ya, apa yayasan. Nah, kita bersama mereka yang punya beberapa perusahaan di Kumiai itu punya sama mereka. Nah, si perusahaan butuh anak-anak magang karena Jepang membutuhkan karena mereka masih kurang tenaga kerja. Cuman zaman dulu Jepang nggak terima tenaga kerja bang, sampai tahun 2021-2022 baru buka program seperti ini, ya masih program kerja namanya sama TKI. Tapi kalau magang Jepang tuh dulu belum ada TKI, tidak bisa. Jadi semuanya prosesnya melalui magang. Magang itu adalah bekerja sambil belajar sambil bekerja. Nah, karena urutan keluar negeri itu kan ada training, ada magang, ada TKI, ada pelajar gitu ya. Nah, jadi kita tidak makanya enaknya anak magang ini kita latih di sini, ketemu user, di interview. Nah, yang kita lolos inilah yang kita fokus beneran, fokusin bahasanya, kita blend semua itu, etikanya, sopan santunnya, fiturnya. Biasanya proses pemberangkatan itu kalau dulu masih 3 bulan terbang. Nah, di Jepang sekarang naikin standar. Kalau dulu bahasanya hanya ngerti sopan santun, tegur sapa salam aja, hanya. Kalau sekarang harus bisa bicara. Jadi mereka sekarang itu waktu belajar tuh di 6 bulan. Hanya merekrut sekarang 6 bulan sebelum berangkat. Dia sampai ke sana langsung bisa ngomong, gitu bang. Itu untuk bekerjaannya apa ya? Kita di semuanya bidang. Semua bidangnya dari konstruksi, pertanian, pabrik plastik, pabrik manufaktur, perawat, jadi semua kecuali saya nggak laut. Saya nggak berani kapal laut, khawatir ya. Jadi kalau di darat semua kita. Ini untuk para calon tenaga kerja itu dari mana aja? Nah, kita sih fokus karena kita dari instruksi dari gubernur atau pemerintah kalau bisa di daerah domisili kita berdomisili. Saya berarti kan Jawa Barat nih. Saya kebanyakan sekitar Jawa Barat, tapi nggak tertutup kemungkinan. Ya kalau kok Jawa Barat terbatas, ya kita paling pindah ke lah Jawa Tengah atau nyebrang ke Sumatera, Lampung. Sebenarnya dari seluruh Indonesia bisa. Tapi kita Jepang produksi semua, kita ambil dari mana? Kita dari Sulawesi, ambil dari Kalimantan, dari Aceh juga ada. Nah sekarang Jepang lebih ngerti, kalau kita ada Jawa lah, kalau mintanya begitu. Ya udah mau nggak mau, kita minta permintaan. Mungkin kalau ini apa yang menjadi harapan ke depannya? Harapan saya ya bagaimana saya dulu waktu organisasi, kami alumni magang Jepang ini kami punya motto ya, bersatu membangun negeri. Nah, jadi membangun negeri itu kita bisa membangun negeri kalau kita sukses pastinya. Nah, jadi motto kami Mas Sayahara adalah jembatan menuju pada sukses. Jembatan Mas Sayahara lah jembatan menuju kesuksesan. Jadi kami akan membawa anak-anak didik kami supaya menuju sukses. Harus mengerti apa, dia belajar bahasa, belajar disiplin, sopan santun, budaya Jepang, sudah pintar, sudah lulus ke perusahaan, kita kirim ke Jepang, dia magang di sana, sampai pasti mencari rezeki, bantu orang tua, bantu keluarga, bisa menabung, dan bisa belajar ilmu teknologi Jepang, ilmu yang dia pelajari dan uang itu nanti 3 tahun dia pulang, dia akan disarankan untuk berusaha, jadi pengusaha. Jangan jadi karyawan lagi, walaupun punya warung, punya bengkel, punya karyawan 3 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, kan tetap usaha. Jadi itu kita akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Ini contohnya juga membantu pemerintah mengurangi pengangguran ya. Nah itu sih tujuannya juga. Dari awal sampai ini udah berapa yang berangkat ke sana? Saya sebenarnya dari 2003 sudah mulai membantu pemerintah. Jadi mungkin ada IM Japan, saya ikut membantu dan juga sertifikasi
saya sendiri dari 2012 mulai kirim ke Pak Bikin. Dari 2012 kita sampai sekarang hampir 1000 lah. Banyak juga yang berarti ya Pak? Banyak kan, karena kenapa saya juga support GM juga dulunya, terus juga yang aktif kita ada nomor induk penduduknya udah 1000-an lah. Ya. Jadi kalau di sini itu nggak terlalu lama ya? Nggak lama. Dulu 3 bulan, sekarang lebih kurang 6 bulan. 5 bulan berangkat. Nah sekarang kami untuk dari nol sudah tidak terima sih Bang. Jadi kenapa? Karena tempat juga terbatas, juga mau terbatas. Jadi yang dari nol mungkin belajar dari LPK rekanan kami. Nah, mereka atau kata buat yang cabang di mana-mana, yang mau belajar di sana. Nanti begitu user minta interview, lalu mereka coba ke sini interview, yang kepilih baru itu yang tetap sini. Oh gitu. Jadi ada lebih ada kepilih lagi, ada saring lagi. Betul. Jadi yang belajar ini semua udah dapat perusahaan. Jadi ini tuh semua udah punya masa depan. Masa depannya. Iya. Udah ada yang masa depannya. Udah ada. Kenapa? Karena perusahaannya udah lolos lagi banyak. Ini yang ini semua udah lolos. Lebih namanya Pak? Pria dan wanitanya. Sekarang 50-50. Nah, tapi malah kalau sekarang udah banyak perempuan. Kalau dulu sih agak cowok, kalau sekarang malah banyak perempuan karena banyak permintaan di makanan, pertanian. Oke, ada pesan-pesan Pak untuk khususnya ya orang Indonesia Ya, saya ke kamera. Nah, pesan-pesan saya ingin anak-anak generasi muda Indonesia ini hari berubah pola pikirnya, lebih maju, berkembang. Satu, banyak cara untuk bisa sukses, bisa maju. Akhirnya ikuti program yang ke Jepang, karena dengan berangkat ke Jepang itu kita bisa merubah habit, kebiasaan kita dengan belajar disiplin yang saya kerja yang kuat di Jepang, dapat ilmu, kita tahu Jepang punya teknologi yang canggih, etos kerjanya yang luar biasa, itu menjadi modal dasar bagi kita pulang untuk bisa membangun negeri bersama-sama. Jadi itu pesan dari saya. Oke Pak ya, terima kasih atas waktunya untuk di siang hari ini di Jumat tanggal 12 September. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.